Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan suara UMKM Cangkal Bacari. Hebat. Alhamdulillah, tamu kita kali ini tidak asing di kalangan birokrat Provinsi Kalimantan Selatan dan birokrat apa saja, karena beliau ini pengawal, pengayom, dan bahkan mendorong kepada orang yang ingin maju masalah ekonomi. Nah, kebetulan beliau hari ini menjabat sebagai pejabat yang tahun 2022 ini mau tidak mau kita melakukan pemulihan ekonomi. Nah, siapa beliau? Langsung saja Sidin mengenalkan serongan. Siapa Sidin nih? Ya. Baik, terima kasih Bang Supro. Ini teman kita, teman lama nih. Nama saya Gustavo Yandi. Saya lahir di Martapura tanggal 27 Desember 1996. Sudah 55 tahun lebih, berapa hari. Kemudian saat ini saya menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Selatan dan menjabat sejak tanggal 3 Januari 2017. Artinya sudah lebih 5 tahun. Kemudian saya rumah di Banjarbaru, Jalan Garuda, kantor di Jalan Jenderal Ayani, KM 7,5. Kemudian apa lagi nih? Kita Betakun, Apa Betani. itu? Nah, karena Sidin mengenalkan dengan siapa Sidin, kebetulan Sidin tadi bicara tentang apa jabatannya. Oh, ternyata jabatannya menjadi kepala kantor, kepala dinas Ya. UMKM. Ya. Ya. Kami mendengar UMKM ini kan sesuatu yang memang bisa menjawab bahwa kita mengalami krisis yang luar biasa. Tahun Orde Baru kemarin dan hari ini krisis kena adanya wabah. Tapi UMKM kita ini tetap tangguh. Nah, menurut Pak Yandi, apa sih sebenarnya mereka ini jadi tangguh? Ini dulu pendapat pertama kayak apa deh? Begini. Terus terang kami selaku pembina UMKM merasa sangat bangga sekali ya dengan pelaku usaha kita khususnya di Kalimantan Selatan. Karena kenapa dibilang tangguh pada masa pandemi sekarang ini, walaupun sempat terpuruk, tapi ternyata bisa bangkit lagi secara pelan-pelan. Ini karena mereka punya motivasi yang kuat gitu untuk tetap berusaha gitu. Motivasi yang kuat, semangat yang kuat untuk tetap berusaha. Karena apa? Karena itulah pilihan hidupnya untuk menjadi seorang pelaku usaha itu. Betul. Jadi artinya memang mereka tidak ada punya pilihan, ya. Tetapi juga mereka ternyata punya slogan, punya tagline di masa pandemi itu, menyerah juga bukan pilihan gitu. Oh iya. Artinya tidak boleh menyerah, harus melakukan sesuatu gitu. Dan alhamdulillah karena adanya bantuan dari pemerintah, ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, mereka mulai tertolong, mereka mulai bangkit lagi, mereka bisa survive gitu, bahkan sekarang sudah bisa mulai berkembang lagi gitu. Nah, inilah yang menjadi kebanggaan kita kepada UMKM Kalimantan Selatan, pelaku usaha kita yang begitu survivor ya, survivor gitu ya. Dan luar biasa gitu, luar biasa semangatnya, motivasinya gitu. Dan ini tentunya menjadi juga semangat kami juga untuk tetap terus membina gitu. Berkolaborasi dengan mereka ya. Artinya kalau mereka tidak gampang menyerah, seharusnya kami juga selalu membina seperti itu juga gitu. Artinya apa yang kami lakukan dalam melakukan pembinaan itu termasuk pendampingan, kami bisa selalu take and give gitu ya. Atau misalnya tidak bertepuk sebelah tangan gitu. Betul. Dua-duanya punya semangatnya sama ternyata. Inilah yang membuat kita bangga gitu. Oke, Pak Yandi paling akrab dikenal Pak Yandi ya. Ya, betul. Kalau Pak Gustapa akrabnya lain nih, ini Pak Yandi aja ya. Itu nama Jerman. Kalau Yandi nama Martapura. Nah, orang Batuah, orang Untung Batuah, orang Martapura aja. Sidin sudah menjelaskan ketangguhan UMKM. Kira-kira dari 13 kabupaten yang Pak Yandi bina yang berkolaborasi,
ini ada hal yang baru atau hal terobosan baru dari pelaku UMKM ini, seperti apa yang Pak Yandi lihat ada terobosan baru dari mereka yang Pak Yandi sendiri merasa bangga dan terenyuh melihat sosok UMKM kota di Kalimantan Selatan? Jadi gini, kita punya 13 kabupaten kota dan semua 13 kabupaten kota itu memiliki pelaku usaha gitu. Walaupun jumlahnya bervariasi kan. Betul. Memang Banjarmasin tetap yang paling banyak jumlahnya. Tetapi secara merata mereka punya semangat yang sama, motivasi yang sama juga. Kemudian kami juga dalam melakukan pembinaan tidak bisa sendiri gitu. Betul. Kami harus berkolaborasi dengan komunitas. Iya. Kami juga harus berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Betul. Misalnya Bank Indonesia kah misalnya atau perbankan lainnya misalnya seperti itu atau lembaga-lembaga lainnya. Nah, misalnya begini, kami berkolaborasi dengan Bank Indonesia misalnya. Bagaimana kita UMKM kita itu misalnya dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan misalnya secara digital gitu, ya kan? Apalagi di masa pandemi kemarin kan kita misalnya menghindari menggunakan duit secara langsung misalnya, secara fisik gitu, tapi menggunakan pembayaran secara digital. Nah, ini bagi UMKM ternyata disambut dengan antusias sekali gitu. Mereka sangat senang gitu. Dan tentunya harus kita fasilitasi kan. Iya, betul. Dan alhamdulillah gitu. Ini berjalan gitu. Betul. Dan sekarang sudah banyak sekali pelaku usaha kita, UMKM kita yang melakukan transaksi pembayaran sudah non tunai gitu. Mantap. Sudah non tunai. Ini artinya mereka sudah berpikir secara digital gitu. Jadi secara digital. Nah, artinya kita mengarahkan kepada mereka harus memanfaatkan teknologi informasi, harus serba digital gitu. Dan ini diikuti oleh UMKM kita gitu. Artinya mereka juga tidak ingin ketinggalan. Betul. Mereka juga ingin sama dengan yang lainnya seperti itu. Jadi dengan demikian maka kami dalam melakukan pembinaan itu akan terus melakukan usaha mendorong kepada pelaku usaha kita agar memang betul-betul berani masuk ke ekosistem digitalisasi tadi gitu. Betul. Seperti itu. Jadi, mantap sekali lah berarti kolaborasinya, Baga. Karena tadi cangkal becari itu bagian moda para UMKM. Karena mungkin ya Pak Yandi kalau bubuhan kami pembina ini kada bersemangat juga. Betul. Nah, semalam ulun sempat melihat Pak Yandi ini orangnya penuh dengan ide dan gagasan ketika ada problem. Ada ulun melihat mendengar bahwa Pak Yandi ini meluncurkan dengan namanya koperasi modern. Kayak apa sih koperasi modern maksudnya tuh? Jadi begini, ini memang arahan dari pemerintah pusat dan ini permintaan langsung oleh Bapak Presiden. Betul. Karena latar belakangnya seperti ini. Kalau kita bicara koperasi ya, di masa-masa sebelumnya ya, pasti di benak masyarakat itu koperasi simpan pinjam. Iya. Pinjam terus dia lah. Urusannya pinjam meminjam aja lah. Padahal koperasi simpan pinjam itu adalah bagian dari salah satu jenis koperasi. Jenis koperasi ya. Karena ada jenis koperasi yang lainnya. Misalnya jenis koperasi produsen, jenis koperasi konsumen, jenis koperasi pemasaran, jenis koperasi jasa, dan jenis koperasi simpan pinjam. Jadi artinya koperasi simpan pinjam itu hanya salah satu dari jenis koperasi. Jadi 5 tadi ya. 5 tadi ya. Kemudian kalau kita bicara koperasi juga, pasti di benak koperasi itu, khususnya di kalangan anak muda nih, itu pasti kesannya itu udik kuno gitu, kuno kan? Karena apa? Karena memang koperasi kita itu banyak dikelola oleh orang-orang tua gitu. Nah, oleh sebab itulah mau tidak mau, suka tidak suka, ini sebuah keniscayaan. Kita harus berubah. Kata Bapak Presiden harus ada perubahan nih. Harus perubahan bagaimana menciptakan koperasi yang modern gitu. Nah, kalau kita berusaha untuk menjadi koperasi modern, berarti itu tadi harus berani juga masuk ke ekosistem digitalisasi tadi gitu. Jadi cara-cara konvensional harus ditinggalkan nih, harus ditinggalkan. Dengan demikian maka anak-anak muda sekarang dia akan tertarik gitu untuk berkoperasi gitu. Nah, artinya dengan demikian maka mau tidak mau juga, suka tidak suka juga, kalau selama ini koperasi dikelola oleh orang tua, ya harus rela menyerahkan kepada anak muda gitu. Jadi bagaimana merangkul anak-anak muda agar dia bisa berkoperasi gitu. Nah, kemudian catatan kita adalah kalau kita bicara koperasi, berarti di dalamnya anggotanya adalah para UMKM, gitu. Jadi pelaku usaha itu dia membentuk suatu wadah berbadan hukum namanya koperasi. Makanya namanya koperasi dan UMKM gitu. Ini tidak bisa dipisahkan, merupakan satu kesatuan. Seperti itu. Oh, begitu. Arti modern itu
supaya ada kesan bahwa anak-anak muda yang terkenal dengan bahasa komunitas ya berlebar lah, masuklah di ekonomi namanya koperasi modern. Kayak itulah supaya lebih jelasnya karena bisa lah beban anak muda UMKM yang hari ini lagi gandrung dengan membuka kafe-kafe untuk bertakun dan pian bisa, silakan. Kemana nih cara bertakunnya silakan. Pak? Saya ada punya WA ada, kemudian ada punya Instagram juga. Saya aktif di Instagram. Mantap. Saya sangat aktif sekali di Instagram. Silakan berkomunikasi dengan kami, dengan langsung ke kantor kami juga bisa. Silakan. Tapi yang jelas saya secara pribadi saya sangat suka dengan anak muda sekarang. Betul. Karena mereka penuh dengan daya kreativitasnya, inovasinya gitu. Dan harapan kita sekarang ini kalau mereka bisa berkreasi, bisa berinovasi, tapi juga jangan lupa bisa adaptif gitu, harus bisa menyesuaikan gitu dengan keadaan sekarang. Dan juga harus bisa berkolaborasi gitu. Betul. Karena anak muda sekarang juga tidak bisa juga main sendiri, harus bisa berkolaborasi. Termasuk dengan kita yang tua ini, harus bisa juga berkolaborasi dengan kita gitu. Betul. Yang tua mengayomi, yang muda menghormati. Betul. Nah, jadi Pak Yandi, kita kembali bicara topik masalah pentingnya 2022 ini tentang pemulihan ekonomi. Dengan adanya UMKM sudah diberikan fasilitas semampunya pemerintah, dan tentu Pak Yandi akan melihat apa gerang yang menjadi kendala dari mereka yang selama ini agak katakanlah susah berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang lain. Katakannya tadi 13 kabupaten, nampaknya Banjarmasin karena ibu kota provinsi kota jasa dan perdagang menjadi tren yang paling tinggi. Nah, kira-kira Pak Yani ada melihat nggak selama ini mereka, kalau bahasa saya sih cepat puas mereka dia kayak Pak? Itu salah satu. Tapi yang paling mendasar itu adalah di saat kita mendorong mereka untuk masuk ke ekosistem digitalisasi tadi, mereka agak-agak ada rasa sungkan atau rasa minder gitu ya. Atau memang tidak punya kemampuan. Tetapi jangan seperti itu. Jangan putus asa ya. Putus asa, karena pemerintah, kami selaku pembina ini selalu melakukan pendampingan gitu. Bagaimana agar berani masuk ke ekosistem digitalisasi tadi gitu. Kami tidak akan membiarkan gitu. Kami terus terang tidak akan membiarkan. Kami terus berusaha gitu agar memang berani masuk ke ekosistem digitalisasi tadi. Karena apa? Karena itu sebuah keniscayaan tadi kan, sebuah tuntutan gitu. Dan masyarakat konsumen menghendaki seperti itu gitu. Pasar menghendaki seperti itu. Jadi artinya mau tidak mau si pelaku usaha ini harus bisa menyesuaikan dengan pasar. Makanya ada istilah adaptif tadi gitu. Betul. Harus bisa menyesuaikan bagaimana kemauan pasar gitu. Nah, jadi dengan demikian maka jika kita temui ada UMKM tadi yang merasa sungkan, merasa enggan, kemudian ada rasa minder juga untuk masuk ke ekosistem digitalisasi tadi, jangan khawatir. Kami selalu mendampingi gitu. Nah, teman-teman kaula muda UMKM yang beliau inginkan adalah siap mendampingi. Nah, bentuknya apa nih? Tadi selain Pak Yani memudahkan komunikasi karena ada layanan WA, layanan sebagainya. Kira-kira apa nih yang membuat ada pendampingan yang konkret dan bagaimana yang diwujudkan kepada mereka? Jadi misalnya seperti ini. Kami ada punya balai pelatihan koperasi dan usaha kecil. Di tempat itulah kami melakukan pelatihan. Oh ya. Kemudian di saat kami ingin melakukan pelatihan kami tentunya berkomunikasi dengan kabupaten kota. Betul. Kami juga berkomunikasi dengan komunitas. Karena pelaku usaha ini mereka juga punya komunitas gitu. Betul. Nah, kami berkomunikasi dengan itu. Nah, kemudian tentunya di tempat pelatihan itu, di balai pelatihan koperasi dan usaha kecil tadi, ada berbagai macam pelatihan-pelatihan. Termasuk pelatihan itu tadi, ekosistem digitalisasi tadi gitu. Nah, betul, itu ada pelatihannya. Ada pelatihan. Ya. Misalnya bagaimana memasarkan produk secara online misalnya. Atau misalnya bagaimana mengelola akuntansi usahanya, mengelola usahanya secara akuntansi misalnya kan, catatan pembukuan seperti apa gitu. Karena begini, selama ini kami masih banyak menemukan misalnya pelaku usaha kita itu
yang masih mencampur adukan antara keuangan keluarga dengan keuangan usahanya. Nah, itu yang harus direformasi itu ya. Ini harus dipisah nih. Dipisahkan. Iya. Jadi misalnya dia punya usaha, kemudian katakanlah yang punya usaha nih ibunya misalnya istrinya, kemudian si bapak misalnya pengen beli rokok misalnya, ternyata ngambil duitnya dari usaha itu gitu. Ya. Tidak tercatat jadinya. Ya. Atau si anaknya minta pengen jajan apa misalnya terus ngambil dari laci usahanya itu, tidak tercatat juga. Nah, sebab itu bagaimana kita nih pelaku usaha kita bisa memisahkan gitu, membedakan mana urusan keuangan keluarga dan mana urusan keuangan usaha. Harus dipisahkan gitu. Baik. Kemudian bagaimana juga memanage ya, memanage usahanya itu. Ini harus jelaskan memanage-nya. Betul. Bagaimana ketersediaan bahan baku gitu kan. Bagaimana cara memproduksinya, bagaimana cara memasarkannya, bagaimana promosi dan pemasaran ya. Kemudian bagaimana memanfaatkan tenaga kerja juga gitu. Iya, mengoptimalkan yang ada ya. Iya gitu. Dengan kondisi yang memang itu tantangannya. Betul. Jadi Pak Yandi ketika bicara Pak Yandi di pemasaran, kita sudah dibimbing, dilatih, siapkan teman-teman untuk dilatih. Kira-kira anak-anak muda sekarang kalau dari segi packagingnya, ini ada nggak pelatihan seperti itu? Nah gini, ini sebagai informasi ini kebetulan nih, alhamdulillah disinggung di forum ini. Kami di tahun 2021 kemarin, alhamdulillah mendapatkan dana dari APBD membangun rumah kemasan. Rumah kemasan. Dan ini tempatnya persis di depan Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil. Di situ kami bangun dan alhamdulillah sudah selesai. 2022 ini sudah mulai operasional. Ya. Dan disitulah nanti kita akan mendampingi kepada para pelaku usaha kita bagaimana membuat packaging yang baik gitu ya. Karena selama ini memang keluhan dari masyarakat konsumen atau mungkin dari pelaku usaha sendiri masalah packaging. Terutama dari masalah daya tarik tampilannya. Hanya seadanya gitu. Itu kita fasilitasi. Kemudian juga yang menjadi keluhan adalah pelaku usaha kita untuk mendapatkan kemasan tadi harus beli keluar gitu. Kemudian dalam jumlah yang banyak. Nah, nanti di tempat itu akan kita siapkan gitu. Pemerintah akan memfasilitasi itu bagaimana mendapatkan kemasan tadi dengan harga yang lebih murah misalnya. Nah, kemudian bisa membeli misalnya dalam jumlah sedikit misalnya seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, nanti di rumah kemasan itu kita juga akan melakukan pendampingan, fasilitasi bagaimana misalnya membuat konten-konten yang menarik gitu terhadap produknya. Misalnya dia memasarkan secara online ya. Kemudian bagaimana di pasar online itu bisa menampilkan yang lebih menarik gitu. Karena selama ini kami melihat juga ternyata misalnya dari sisi itu fotonya kah kurang menarik, videonya ya kurang menarik, bahkan tidak ada story-nya, tidak ada narasinya misalnya seperti itu. Nanti akan kita dampingi, kita akan fasilitasi, kita akan mendatangkan nanti orang yang ahlinya. Jadi bagaimana membuat konten kreator ya, konten kreator kan, konten kreator kita datangkan nanti. Jadi si konten kreator itu nanti akan memberikan arahan gitu. Oh ternyata misalnya ada suatu produk harus difoto seperti ini misalnya, bikin videonya seperti apa, seperti itu yang bagusnya misalnya. Seperti itu gitu yang kita lakukan. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah lengkap Banar Sidin mendorong para UMKM muda-muda ini dari urusan bagaimana pengelolaan keuangan sampai bagaimana packagingnya dan pemasaran. Nah terakhir nih Pak Yandi, mereka ini kan kadang-kadang pingin sesuatu yang ditonton orang banyak. Nah pemerintah sering menggelar event-event. Nah eventnya ini ada nggak mereka nih khusus event UMKM di Banjarmasin, karena di Kalimantan Selatan di mana-mana kan event itu menjadi daya tarik untuk wisata. Di mana-mana ada sesuatu yang menarik yang bisa ada. Nah tahun 2022 ini akan ada event-event bazar yang khusus menampilkan produk-produk lokal yang kreatornya dan kreativitasnya adalah dari anak-anak muda. Oh pasti ada. Walaupun ya dalam 2 tahun terakhir ini kita tidak melakukan. Ya karena pandemi tadi ya. Karena pandemi ya. Walaupun ada yang melakukan gitu, tapi terbatas gitu ya. Misalnya kemarin kita bersama dengan Amanah Borneo Fak gitu. Kita adakan expo di situ di tempat itu.
tapi dalam jumlah terbatas. Nah, nanti di tahun 2002 ini ya, tentu akan kita lakukan lagi gitu, dengan bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya gitu. Jadi kami akan selalu melakukan itu, termasuk juga misalnya nanti akan ada Culture Expo misalnya. Nah, ini tempat para UMKM kita untuk melakukan ajang promosinya. Dan ini kesempatan bagi anak-anak muda nih, bagi para wirausaha baru gitu, para wirausaha anak-anak muda gitu. Karena sekarang juga kami melihat ini semakin banyak nih, semakin banyak wirausaha kita itu dari kalangan anak muda. Bahkan berdasarkan hasil survei ternyata salah satu profesi yang diminati oleh anak muda sekarang menjadi wirausaha gitu. Waduh, luar biasa nih. Artinya kita sangat bangga nih. Kita sangat bangga anak-anak muda sekarang ternyata bukan hanya sekedar ingin menjadi pegawai negeri sipil kah misalnya, atau ingin menjadi TNI Polri kah misalnya, tetapi juga ada pilihan yang lain yang lebih menarik gitu, menjadi wirausaha. Nah, dengan demikian maka kami juga harus memfasilitasi bagaimana menyediakan semacam bajar tadi kah, semacam expo tadi kah, untuk tempat promosi mereka gitu. Baik, Pak Yandi, sehubungan penjelasan terakhir sampean tadi, ini pasti dengan kata-kata mutiara sampean, mutiara tidak berserakan di pantai, tapi kau harus bercebur untuk mengambilnya. Seperti itukah wirausaha kita ini untuk selalu mengejar-ngejar sesuatu yang memang peluang itu ada ya? Iya, peluang itu ada, tapi kita harus berusaha gitu. Tidak mungkin kita berdiam diri, kita harus berusaha keras gitu. Tidak bisa kita bersantai saja misalnya. Maka istilah paman kan harus selalu bergerak gitu kan, jangan pengoler. Itu sangat tepat sekali gitu. Makanya anak muda sekarang harus rajin, harus inovatif tadi kan, kreatif gitu. Ya jangan pengoler lah gitu. Kita harus berusaha gitu. Makanya untuk menjadi seorang yang sukses itu harus berusaha. Tidak mungkin tidak ada usaha gitu. Tapi usahanya dengan kerja keras gitu ya. Karena istilah sekarang juga untuk mengejar ketertinggalan itu ya, kita bukan hanya sekedar berjalan cepat, atau kita tidak hanya sekedar berlari, tidak, tetapi kita harus melompat gitu. Melompat ya. Kalau kita melompat berarti harus ada usaha yang lebih keras lagi kan? Nah itu maksudnya gitu. Jadi dengan demikian maka untuk meraih kesuksesan itu kita harus berusaha dengan keras. Dan untuk mengejar ketertinggalan kita harus melompat, bukan hanya sekedar berjalan cepat, bukan hanya sekedar berlari, tetapi melompat. Baik Pak Yandi, sesuai dengan moto kita, yuk kita sama-sama kita akhiri Suara UMKM Cangkal Bacari. Suara UMKM Cangkal Bacari. Terima kasih Pak Yandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.